Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Fatimah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai desain instruksional. Nah, apa sih desain instruksional itu? Desain instruksional adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan dengan cara yang konsisten dan dapat diandalkan. Ini menurut Robert Frost. Seperti yang kita tahu bahwa dalam proses pembelajaran tidak hanya mentransfer pengetahuan atau guru mengajar saja, tapi ada hal-hal yang menjadi tujuan pembelajaran. Karena itulah melalui desain instruksional kita akan belajar bagaimana caranya pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang guru dapat secara maksimal diterima oleh peserta didik dan juga mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian, apa sih tujuan desain instruksional? Desain instruksional secara umum mengacu pada 3 hal. Yang pertama adalah efektivitas, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga adalah keterlibatan. Efektivitas berarti proses pembelajaran mencapai tujuan yang diharapkan. Di sini, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila mampu memperoleh hasil yang positif. Yang kedua, efisiensi terkait dengan terpenuhinya tujuan pembelajaran tanpa menghabiskan energi yang banyak atau tanpa membutuhkan waktu yang terlalu lama. Sehingga dalam proses pembelajaran, efisiensi diperlukan agar proses atau pelaksanaan pembelajaran dapat terlaksana tepat waktu dan dalam waktu tersebut tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian yang ketiga adalah keterlibatan. Jelas kita tahu bahwa proses pembelajaran itu tidak hanya satu pihak saja yang melaksanakannya. Bukan hanya guru saja, tapi juga butuh keterlibatan aktif dari peserta didik. Oke, selanjutnya bagaimana sih perkembangan desain instruksional? Sebenarnya, sejarah dari perkembangan desain instruksional merupakan sesuatu yang tidak dirancang khusus dalam bidang pendidikan. Kalau kita meruntuh sejarahnya dari awal, dari tahun 1940-an, desain instruksional pada awalnya dirancang untuk melatih tentara-tentara yang siap untuk melaksanakan tugasnya di medan pertempuran. Karena itu, proses untuk melatih tentara membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tapi, waktu yang dibutuhkan cukup singkat dengan tugas-tugas yang harus mereka kuasai. Maka dirancanglah sebuah pelatihan. Nah, kala itu pelaksanaan pelatihan tercapai dengan baik. Karenanya, dalam perkembangan selanjutnya, desain instruksional mulai diterapkan dalam ranah pendidikan. Perkembangan selanjutnya di tahun 1950-an, 1960-an, banyak tokoh-tokoh yang mencetuskan teori-teori pendidikan yang juga dapat diikutkan atau dilibatkan dalam perancangan desain instruksional. Kemudian, perkembangan selanjutnya desain instruksional dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itulah pada tahun 1980-an, dengan adanya perkembangan teknologi berupa komputer mulai juga digunakan dalam proses pembelajaran. Dan pada tahun inilah cikal bakal penggunaan teknologi hingga sampai saat ini. Terakhir, pada tahun 2010-an, kita mulai mengetahui pembelajaran online. Meskipun pembelajaran online itu banyak berkembang 2 tahun belakangan ini dikarenakan pandemi COVID. Namun sebenarnya sudah hampir 10 tahun belakangan pembelajaran online sudah berlangsung. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, pengetahuan awal, motivasi belajar, kemudian tingkat perkembangan sosial, emosional, dan intelektual siswa, cara siswa merangkai pengetahuan, strategi belajar, integrasi dengan pengetahuan dan keterampilan sebelumnya, integrasi pengetahuan dengan praktik. Selanjutnya, sifat-sifat desain instruksional. Yang pertama,
berorientasi pada peserta didik. Jadi, dalam proses pembelajaran, kita menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, sehingga hasilnya akan maksimal dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, alur berpikir sistemik. Artinya, dalam desain pembelajaran ada tahapan-tahapan tertentu yang disusun secara runtut untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sifatnya adalah empiris dan berulang, bahwa apa yang dilaksanakan, apa yang kita rancang dalam desain instruksional itu merupakan sebuah proses yang telah terbukti secara empiris. Artinya, dari dulu sudah pernah dilakukan percobaan secara berulang-ulang. Hasilnya bisa kita cermati dan bisa kita contoh untuk kita terapkan saat ini. Kemudian, dasar pengembangan desain instruksional minimal terdiri dari 8 aspek. Yang pertama, teori belajar. Teori belajar adalah mempelajari bagaimana orang itu belajar. Kemudian yang kedua adalah teori instruksional, yang mempelajari bagaimana cara-cara orang itu belajar. Yang ketiga adalah pengembangan bakat. Pengembangan bakat yang kita tahu bahwa bakat itu tidak hanya satu jenis. Ada minimal 8 jenis bakat yang kita kenal dengan istilah multiple intelligence. Selanjutnya, ada model instruksional pembelajaran. Di model instruksional ada beberapa model pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam merancang desain instruksional. Misalnya, ada model Assure dan Dig and Carry. Yang kelima adalah penilaian kebutuhan. Dari penilaian kebutuhan ini, kita dapat menganalisis apa sih kebutuhan peserta didik sehingga nanti kita bisa melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keenam adalah lingkungan pembelajaran, bahwa dalam proses pembelajaran, lingkungan yang ada di sekitar peserta didik itu sangat berpengaruh. Sehingga bagi seorang guru dalam merancang pembelajaran perlu mempertimbangkan adanya kondisi kelas. Yang ketujuh, karakteristik pembelajaran. Yang kita tahu bahwa masing-masing peserta didik dari masing-masing jenjang pendidikan memiliki karakteristik belajar yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah keragaman dan inklusi, bahwa dalam proses pembelajaran tentunya peserta didik yang kita jumpai di kelas itu beragam, seperti agama, budaya, suku, dan sebagainya. Nah, itulah pemaparan mengenai desain instruksional. Sekian dan